Puji nama Tuhan, Shalom adik-adik di kelas 5 dan 6. Pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kita ambil dari kitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Dan judul firman Tuhan kita pagi hari ini, Allah memberikan hikmat kepada Salomo. Ya, Allah memberikan hikmat kepada Raja Salomo. Salomo anak Daud menjadi raja Israel. Selanjutnya Allah memberikan hikmat yang luar biasa kepada Raja Salomo, yaitu kekayaan dan tanah. Salomo membangun bait Allah di Yerusalem. Apa sih yang dimaksud dengan hikmat dan seperti apa Salomo meminta hikmat itu kepada Tuhan? Mari sama-sama kita buka firman Tuhannya pagi hari ini di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. 1 Raja-Raja 3 ayat 7 dan 9. Demikian firman Tuhan buat kita semua. Adik-adik boleh buka Alkitabnya masing-masing ya. Kita buka sama-sama 1 Raja-Raja 3 ayat 7 sampai 9. Kalau dibacakan buat kita semua. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Demikian kebenaran firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 7 dan 9. Adik-adik yang luar biasa, Salomo ini seorang raja yang dia punya kekayaan, dia punya apalagi kehormatan ya. Allah memberikan kelimpahan. Tapi justru yang diminta oleh Salomo bukanlah kekayaan dan kehormatan itu. Tapi Salomo meminta hikmat. Ya, tadi dikatakan bahwa dia berada di tengah-tengah bangsa yang besar. Ya, berikanlah pada hamba-Mu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu. Allah memberikan Salomo kelimpahan. Yuk kita baca sama-sama firman Tuhannya di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 13 sampai 14. 1 Raja-Raja 3 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan buat kita semua. Ayat 13, dan juga apa yang tidak Kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti Engkau di antara raja-raja. Dan jika Engkau hidup menurut jalan yang Kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Ini hal yang luar biasa. 3 hal yang diberikan Allah kepada Salomo. Salomo gak minta kekayaan, Salomo gak minta umur panjang, tapi justru itu yang diberikan Tuhan bonusnya ya. Ketika Salomo itu minta hati yang paham untuk menimbang, hati yang mengerti ya. Adik-adik kira-kira tahu gak ya, hati yang paham menimbang perkara itu seperti apa? Jadi yang dimaksud dengan hati yang paham untuk menimbang perkara, bukan menimbang barang ya, tapi yang ditimbang adalah perkara. Kemampuan untuk menilai ya, ini maksudnya ya, kemampuan untuk menilai dengan seksama, kemudian membedakan antara
keputusan yang baik dan keputusan yang buruk, atau pilihan yang bijak atau pilihan itu bodoh. Jadi itu yang Salomo minta sama Tuhan. Tuhan, kasih aku kemampuan dong untuk bedain mana yang baik, mana yang buruk, mana pilihan yang bijaksana dan mana pilihan yang bodoh. Salomo minta itu. Ya, adik-adik, Salomo minta itu kepada Tuhan. Tapi justru bonus yang Tuhan berikan untuk Salomo adalah di ayat yang ke-13 dan 14 yang tadi sudah kita bacakan bersama. Tuhan memberikan Salomo umur panjang. Tuhan memberikan di ayat yang ke-13 kekayaan, kemuliaan, umur panjang. 3 hal ini ya yang Tuhan tambahkan kepada Salomo ketika Salomo meminta kemampuan atau meminta hikmat untuk menimbang perkara. Nah, sekarang kita cari tahu yuk, yang dimaksud dengan hikmat itu apa sih? Adik-adik di rumah ada yang tahu hikmat itu apa? Ya, kalau dalam cari tahu yuk. Nah, di sini ada kotak hadiah nih adik-adik. Di sini dikatakan hikmat Alkitab. Apa yang Alkitab katakan tentang hikmat? Ya, yang pertama, kemampuan yang Allah berikan dan kembangkan menjadi keterampilan khusus. Semua jawaban di sini benar ya. Yang kedua, pengetahuan dan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan waktu yang tepat. Jadi, bukan hanya keputusannya saja tepat, tapi waktunya juga tepat. Terus yang ketiga, menunjukkan pertimbangan yang baik akan apa yang kita pilih untuk dilakukan dan dikatakan. Nanti di dalam cari tahu yuk, ada di share nanti di grup kita, itu ada 3 hal yang menyatakan hikmat itu seperti apa. Ya, kita bisa baca bersama-sama. Hikmat adalah anugerah dari Allah. Amin. Hikmat itu pemberian dari Tuhan. Adik-adik meskipun masih kelas 5, kelas 6, kita harus tetap minta hikmat sama Tuhan. Gimana sih Tuhan milih yang baik, berteman dengan memilih hal yang baik dalam berteman, memilih hal yang baik dalam pelayanan sekalipun, memilih hal yang baik dalam segala hal. Kita minta hikmat Tuhan. Tuhan, mana yang harus aku pilih? Tuhan, mana yang harus aku lakukan? Ya, jadi jangan bertindak dengan keinginan kita sendiri. Kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan, meminta hikmat Tuhan dalam segala apapun yang kita lakukan. Puji nama Tuhan. Kita buka bersama-sama di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-5. Yuk, Yakobus 1 ayat yang ke-5. Teman-teman semuanya, adik-adik bisa buka Alkitabnya dalam Perjanjian Baru, Yakobus 1 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, tadi kalau sih bilang kita harus belajar minta hikmat Tuhan. Kalau kita minta hikmat sama Tuhan, Tuhan kasih nggak? Tuhan kasih ya. Bagaimana caranya kita memperoleh hikmat Tuhan? Dengan bertanya pada Tuhan. Tanyanya gimana? Ya bertanya aja lewat doa kita. Tuhan ajari aku. Tuhan tunjukkan hikmat mana yang harus aku lakukan. Ya. Bagaimana hikmat Allah itu digambarkan? Seperti apa ya hikmat Tuhan itu kalau digambarkan? Dalam pelajaran kita pagi hari ini dikatakan bahwa hikmat Allah itu kudus, cinta damai, tenggang rasa, penurut, penuh belas kasihan, dan buah yang baik, netral juga tulus. Itu yang bisa digambarkan tentang hikmat Tuhan. Segala yang baik,
ya, yang sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana Allah merespon kita ketika kita meminta hikmat? Kira-kira Tuhan kasih nggak ya buat buat Kak Lucy, dikasih nggak ya hikmat ya? Kalau Kak Lucy nggak minta, Kak Lucy nggak dikasih. Tapi kalau sungguh-sungguh minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku hikmat Tuhan. Bagaimana untuk memutuskan? Kasih aku hikmat Tuhan. Bagaimana untuk menentukan? Nah, kalau kita tanya sama Tuhan, Tuhan pasti berikan kepada kita. Karena Tuhan kita, Tuhan yang sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan yang mendengar setiap doa kita. Tuhan yang melihat apa sih yang diperlukan sama anak-anakku ini. Tuhan itu mengetahui. Selanjutnya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika Salomo itu mendapatkan hikmat dari Tuhan, ketika Salomo itu menerima hikmat Tuhan bersama dengan bonusnya. Tadi ada 3 bonusnya yang kita bahas di depan. Ada kekayaan, ada kehormatan, juga panjang umur, ya. Di bawah kepemimpinan Salomo, bangsa Israel tidak hanya menikmati adanya seorang raja yang bijaksana, ya, karena Salomo dapat hikmatnya Tuhan, Salomo jadi raja yang bijaksana. Banyak warganya yang mengasihi dia, banyak warganya yang senang sama Salomo. Tetapi lebih dari itu, mereka warga bangsa Israel pada saat itu juga menikmati berkat Allah ketika mereka mempercayai dan mentaati Tuhan. Salah satu berkat yang mereka nikmati adalah mereka bisa beribadah di dalam bait Allah di kota Yerusalem. Nah, di manakah bangsa Israel ya beribadah pada saat itu? Pada saat itu mereka masih beribadah di kemah suci. Ya. Ayahnya Salomo, siapa namanya? Siapa namanya? Kalau sih nggak dengar nih. Siapa nama ayah Salomo? Daud. Ya, betul sekali. Daud ingin membangun bait Allah sebagai tempat yang permanen, tempat yang tetap ya untuk menyembah Allah. Dulunya kemah suci, terus pada saat ayahnya Salomo yaitu Daud ingin membangun bait Allah, ya, tetapi Allah tidak mengizinkan Daud untuk melakukannya dan memberikan kesempatan untuk membangun bait Allah itu kepada anaknya, yaitu Raja Salomo. Nah, pekerjaan untuk mengawasi pembangunan bait Allah itu dilakukan oleh Salomo. Bait Allah itu seperti kemah suci. Dalam beberapa hal ada yang berbeda di dalamnya. Yuk kita cari tahu yuk. Apa sih yang berbeda gitu ya? Tapi sebelumnya ada perayaan besar adik-adik ya, sebelum kita belajar tentang perbedaan dan kesamaan dari kemah suci dan bait Allah. Kita mau belajar dulu, ada perayaan loh yang terjadi pada saat itu. Ya, kita mau baca sama-sama di dalam 1 Raja-Raja 8. 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-54 sampai 66. Cukup panjang, tapi kita mau belajar ya. Di sini ada judulnya adalah berkat dan pujian. Berkat dan pujian apa yang ada di dalam firman Tuhan ini? Kita mau sama-sama baca. Di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 54 sampai 66. Kak Lucy bacakan, adik-adik juga baca di Alkitabnya masing-masing ya. Diperhatikan baik-baik. Berkat dan pujian. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring. Katanya,
Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel tepat seperti yang difirmankannya. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Luar biasa ya, Tuhan menepati janjinya. Ayat 57, kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita, dan janganlah Ia membuangkan kita. Ayat 58, tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya dan yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Ayat 59, hendaklah perkataan yang telah kumohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari. Ayat 60, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Nah, di sini kita lanjut di perikop yang selanjutnya. Perhatikan Alkitab adik-adik masing-masing. Ada judul di sini perikopnya khotbah pentabisan dan perayaan. Kita baca sama-sama. Masih di 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-62. Demikian firman Tuhan. Lalu raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan, sebagaimana korban keselamatannya kepada Tuhan. Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi. Coba bayangin, 22.000 ekor lembu sapi. Banyak banget ya. Mungkin satu lapangan town hall sana itu mungkin nggak cukup ya. 22.000. Dan masih ada lagi 120.000 ekor kambing domba. 120.000. Bukan 120 aja, tapi 120.000. Nolnya masih banyak, ada 3 lagi di belakang. Betapa banyaknya ya. Ya, ini Salomo memberikan korban keselamatan. Demikianlah raja dan segenap Israel mentahbiskan rumah Tuhan itu. Pada hari itu juga raja menguduskan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah ia mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, dan segala lemak korban keselamatan. Serta mezbah tembaga yang di hadapan Tuhan itu terlalu kecil. Mezbahnya itu terlalu kecil, nggak cukup untuk memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban keselamatan itu. Karena banyaknya korban yang Salomo bawa kepada Tuhan sebagai ucapan syukurnya, sampai mezbah tembaganya itu nggak cukup adik-adik ya. Ayat 65. Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama 7 hari. Suatu jemaah yang besar ya, dari jalan masuk ke Hamat sampai Sungai Mesir. Banyak banget yang ikut dalam perayaan itu. Pada hari yang ke-8 disuruhnya bangsa itu pergi, maka mereka memohon berkat untuk raja, lalu pulang ke kemah mereka sambil bersuka cita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud hambanya dan kepada orang Israel umatnya. Puji nama Tuhan. Wow, luar biasa ya, ada perayaan besar ya ketika
si Salomo ini membangun bait Allah. Ada perayaan besar. Nanti di dalam cari tahu yuk, adik-adik bisa lihat. Di sini ada teka-teki yang bisa diisi, ya, benar atau salah pernyataan yang ada di dalam yuk cari tahu yuk ya. Salah satunya ini, contoh ya, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ternak dan 120.000 kambing domba. Betul atau salah? Nah, nanti di sini bisa dilingkarin. Setelah adik-adik nanti lingkarin benar atau salah ya di bagian ini, oke? Nanti akan membentuk satu kata. Nanti bisa ditulis kata apakah yang ada di sini. Nah, seperti itu ya. Puji nama Tuhan. Kita akan lanjut lagi. Kita baca yuk sama-sama di dalam 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5. 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5. Bisa dibuka? Ayo dibuka sama-sama. 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5. Di sini dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kalau kita bicara bait Allah saat ini, siapakah itu bait Allah? Tubuh kita adalah bait Allah. Tempat Roh Kudus ada di dalam hati kita. Untuk itu adik-adik harus hati-hati apa yang kita bicarakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasa. Karena ada Roh Kudus dalam hati kita, setiap orang yang percaya. Gimana sih Kak caranya biar kita tahu Roh Kudus itu ada di dalam hati kita? Ajak ngobrol. Loh kok gitu? Iya, karena Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan sendiri yang bisa mendengar setiap kita. Adik-adik nangis di kamar, Roh Kudus tahu, Tuhan tahu. Adik-adik sedih, Roh Kudus tahu. Ngomong saja, Roh Kudus, aku pengen kenal Engkau lebih lagi. Roh Kudus, aku pengen cerita sesuatu. Sampaikan. Kita bangun keintiman sama Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Ya, puji nama Tuhan. Ada yang mau kenal Roh Kudus lebih lagi? Boleh angkat tangan di tempat masing-masing. Ya, karena Roh Kudus itu sangat mengasihi. Ya, Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan sendiri. Kita mau terus dipenuhi oleh Roh Kudus dalam hati kita, yang mengajar kita berdoa, yang mengajar kita mengucap syukur, yang mengajar kita menyembah, ya, semua karena ada Roh Kudus dalam hati kita. Ya, puji nama Tuhan. Selanjutnya, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Nah, tadi kan Salomo yang bangun bait Allah. Pembangunan bait Allah tersebut membutuhkan waktu selama 7 tahun. Ya, pembangunan bait Allah selama 7 tahun. Pembangunan gereja kita sudah berapa tahun? Nah, setelah bait Allah selesai dibangun dan segala perabotannya sudah dilengkapi, tibalah waktunya untuk digunakan. Nah, sekarang tadi kan kita sudah lihat ya, sudah hitung berapa sih korban yang dibawa sama Salomo sama pasukannya yang banyak itu. Terus Salomo memimpin bangsa Israel dalam ibadah, dalam peresmian dan perayaan. Ya, tadi kita sudah baca bersama-sama yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, mereka bersukacita, ya, mereka bawa korban yang sangat banyak buat Tuhan sampai tempatnya itu nggak cukup, banyak orang yang ikut dalam perayaan itu, ya. Jika kalian, adik-adik semua ada dalam perayaan itu, apa yang akan kalian lihat? Waduh, banyak banget darah ya.
karena korbannya disembelih, banyak hewan-hewan, para imam mengenakan jubah, ya kan, banyak daging panggang, wah bau dagingnya dikorbankan buat Tuhan, banyak suara binatang, ya, puji nama Tuhan, semuanya bersuka cita, ya, karena adanya pembangunan bait Allah yang sudah bisa digunakan. Bait Allah ini penting bagi bangsa Israel, ya, pada saat itu karena berbagai alasan, ya. Bait Allah adalah tempat kudus di mana Allah berdiam, ya, atas umatnya. Bait Allah adalah tempat mempersembahkan korban untuk menebus dosa bangsa Israel saat itu, ya, saat itu. Nah, tadi kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama melihat, ya, adik-adik, perbedaannya bait Allah dengan kemah suci. Yuk kita lihat sama-sama. Di sini, nah, yang ada di sebelah kanan kalusi ini adalah kemah suci. Ya, nanti adik-adik bisa lihat lebih jelas lagi lewat nanti di-download gambarnya. Di kemah suci, ya, dipimpin oleh siapa? Yang memimpin kemah suci pada saat itu adalah Musa. Kita lihat dulu perbedaannya, ya. Yang memimpin kemah suci itu adalah Musa. Di sini ada ruang hakudus, ada tabut perjanjian, mezbah bakaran, kandil, tirai, meja sajian. Nah, nanti kita bisa lihat lebih detailnya, ya. Adik-adik bisa zoom nanti, digedein gambarnya gitu kan. Nah, ukurannya, bagaimana ukuran? Kita lihat dulu, ya. Kalau kemah suci dipimpin oleh Musa sebagai pemimpinnya, sedangkan bait Allah, ya, dipimpin oleh Salomo sebagai rajanya. Itu perbedaannya. Nah, yang kedua, ukurannya itu lebih kecil. Kemah suci ukurannya lebih kecil daripada bait Allah, ya. Kalau bait Allah itu besarnya 2 kali lebih gede, ya, 2 kali lebih besar daripada kemah suci. Selanjutnya, strukturnya dapat dipindah-pindah. Yang ada di sekitar sini bisa dipindah, tempatnya bisa dipindahkan sana sini. Tapi kalau di dalam bait suci ini semuanya sudah tetap. Karena tadi di awal kita baca bahwa bait suci adalah permanen, tidak bisa dipindah-pindahkan lagi. Selanjutnya, ini tadi ada struktur, terus dindingnya itu terbuat dari tirai. Kalau di dalam kemah suci itu pakai tirai, sedangkan kalau di dalam bait Allah dindingnya itu kokoh, kuat, ya, dari batu, emas. Wah, ya kan, keren ya. Emas dijadiin tembok, wow, marmer, kayu sanobar, pokoknya barang-barang yang terbaik diletakkan sebagai bahan pembangunan bait Allah. Selanjutnya, dekorasi. Nah, dekorasinya itu tirai-tirai aja, ya, kalau di dalam kemah suci. Sedangkan di dalam bait Allah dekorasinya itu sangat indah, sangat megah. Kalau mau persembahkan buat Tuhan. Tabut perjanjian. Nah, di dalam kemah suci ini ada tabut perjanjian, adik-adik, ya. Di dalam tabut perjanjian ini isinya apa? Ada yang ingat? Isi dari tabut perjanjian itu ada mana, roti mana, ya, roti yang diberikan Allah kepada bangsa Israel waktu itu, tongkat Harun yang berbunga, ya. Selanjutnya ada 2 loh batu berisi apa? Yuk, ada yang ingat? 10 perintah Allah. Itu isi dari tabut perjanjian yang ada di dalam kemah suci pada zamannya Musa. Nah, selanjutnya kalau di dalam bait Allah, tabut perjanjian hanya berisi 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Ada yang masih ingat 10 perintah Allah itu? Kalau si percaya adik-adik masih ingat, ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, sampai seterusnya. Ya, adik-adik pasti sudah belajar. Terus apalagi, ya? Ada
berada di balik tirai. Semua perabotannya ada di balik tirai, karena tadi dekorasinya hanya tirai-tirai. Sedangkan perabotan di luar dan di dalam ruangan. Jadi kalau di dalam bait Allah, perabotannya ada di dalam juga ada di luar, karena sangat banyak ya, dan tempatnya itu lebih besar ya. Di sini bejana pembasuhan hanya ada satu, itu kalau di dalam kemah suci. Kalau di dalam bait Allah bejana pembasuhannya ada 10. Banyak sekali kan, 10 kali lipat. Nah terus apalagi kandilnya cuma ada satu kalau di dalam kemah suci. Kalau di dalam bait Allah kandilnya 10 juga. Ini perbedaannya. Selanjutnya apalagi? Nah kalau kemah suci ini dia bisa diusung adik-adik ya, bisa digotong dalam perjalanan ke tanah perjanjian pada masa itu, pada zamannya Musa mau masuk ke dalam tanah perjanjian. Masih ingat siapa yang 2 orang pengintai yang diizinkan Tuhan masuk dalam tanah perjanjian? Joshua dan Kaleb. Nah, perbedaannya dengan bait Allah apa? Kalau tadi diusung, kalau bait Allah itu dibangun, karena tadi sifatnya adalah permanen. Nah, yang pasti kedua-duanya memberikan petunjuk yang pasti ya, bahwa Allah itu Allah yang luar biasa ya. Di sini ada persamaannya, dipakai sama-sama dipakai untuk beribadah, itu pasti ya. Kemah suci sama bait Allah sama-sama dipakai untuk beribadah. Terus apalagi ya di sini persamaannya. Nanti teman-teman bisa sama-sama baca ya di dalam firman Tuhannya. Perabotannya juga sama. Ada bejana pembasuhan, terus ada mezbah tembaga, ada lagi meja roti sajian, ada lagi ukupan, ada juga tabut perjanjian ya. Sama. Fungsinya sama, hanya saja kalau kita lihat bentuknya sudah berbeda, ukurannya sudah berbeda. Tadi kita sudah belajar perbedaan antara kemah suci dan bait Allah. Puji nama Tuhan. Demikian kita belajar bagaimana di awalnya Salomo minta hikmat sama Tuhan, kemampuan untuk menimbang mana Tuhan yang baik buat bangsa Israel. Ya, bangsa ini sangat besar Tuhan. Aku nggak mampu kalau harus memimpin bangsa itu sendiri. Sampai akhirnya pada masa pemerintahan Raja Salomo mendirikan bait Allah. Salomo mendirikan tempat beribadah yang tetap ya, yang tidak bisa digeser kemana-mana. Nah, puji nama Tuhan. Apakah satu hal yang baru yang adik-adik pelajari pagi hari ini? Apa? Boleh didiskusikan, nanti boleh di-sharingkan kepada Kak Lucy atau Kak Meske. Belajar apa sih dari Salomo? Karena hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo, karena hati yang mintanya hikmat saja, tapi Tuhan berikan kekayaan, kejayaan, umur panjang. Demikian firman Tuhan kepada Salomo, janji Tuhan itu tergenapi. Puji nama Tuhan. Dan sebagai tambahan, kalau saya akan bacakan kemah suci dan bait Allah dalam perjanjian lama, tempat Allah berdiam, menunjuk kepada Yesus. Ya, kemah suci, bait Allah dalam perjanjian yang lama itu menunjuk kepada Yesus. Ketika Yesus datang, dia adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Setelah kematian dan kebangkitannya yang akan kita rayakan nanti di Paskah ya, Yesus mengutus Roh Kudus untuk berdiam di dalam umatnya, yaitu gerejanya. Jadi sekarang kita, Kak Lucy juga adik-adik semuanya adalah bait Allah. Ya, bukan lagi berbicara tentang gedung yang besar seperti bait Allah yang terdiri dari emas, marmer dan segala macam, tapi saat ini
saat ini tubuh kita adalah bait Allah. Buat anak-anak laki-laki, jaga perkataan. Ya, anak-anak laki-laki mungkin banyak yang lihat ada yang merokok, anak kecil-kecil. Hei, di Alkitab nggak ada ayatnya loh, jangan merokok. Benar, tapi tubuhmu ini adalah bait Allah. Ini yang harus kita jaga. Ya, karena merokok itu merusak diri kita. Jadi untuk anak laki-laki hati-hati. Pergaulan kita harus dijaga. Anak perempuan juga sama. Tubuhmu adalah bait Allah. Hati-hati dalam kita bergaul. Ya, puji nama Tuhan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5 yang sudah kita baca tadi, ayat ini mengajarkan bahwa kita adalah batu hidup yang dibangun bersama-sama menjadi bait Allah atau tempat di mana Allah berdiam. Kata batu hidup adalah pembanding dengan batu yang sebenarnya di bait Allah yang Salomo dirikan. Kita ini seperti batu-batu itu, hanya saja kita hidup karena Allah berdiam dalam kita melalui Roh Kudus-Nya. Dapatkah kalian membangun bait hanya dengan satu batu saja? Bisa bangun rumah cuma dengan satu batu? Tidak. Ya, untuk itu kita butuh banyak batu. Dikatakan bahwa gereja Tuhan itu adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Ya, disusun, ada yang jadi kepala, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki. Semuanya kita orang yang percaya kepada Tuhan adalah satu kesatuan tubuh Kristus, satu kesatuan bait Allah. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh bersekutu, kita butuh saling menguatkan seperti pagi hari ini. Ya, adik-adik boleh beribadah, saling menopang satu dengan yang lainnya. Ya, demikian pula sekarang dibutuhkan banyak batu hidup untuk membentuk rumah rohani Allah, yaitu gereja Tuhan. Setiap orang yang percaya pada Kristus adalah batu hidup, ya, yang berdiam dalam gereja Allah. Kita harus menganggap diri kita sebagai bait Allah untuk terus memuji dan menyembah Allah. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kita itu Tuhan ciptakan untuk satu tujuan yang mulia. Ya, ada fungsinya masing-masing. Ya, ada yang mungkin berfungsi sebagai tangan, berfungsi sebagai sebagai kaki, berfungsi sebagai apalagi telinga, ya. Semuanya kita masuk dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan kita pagi hari ini. Biarlah kita mau belajar seperti Raja Salomo yang terus minta hikmat sama Tuhan dalam menghadapi studi. Anak-anak kelas 6 ya, mau menghadapi ujian, minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, ajari aku, beri aku hikmat, kepandaian, kecerdasan untuk bisa mengerjakan setiap soal yang akan dihadapi. Jadi adik-adik, betapa pentingnya kita terus berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan hanya saat ujian, tapi juga saat-saat seperti ini, saat-saat adik-adik nggak mengalami ujian, adik-adik nggak mengalami ulangan, kita harus terus berdoa, terus bangun hubungan kita dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan kita pagi hari ini. Untuk ayat hafalan nanti akan di-share ya di dalam grup kita. Sepertinya masih sama ya, di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 23. Nanti akan kamu share, juga Kak Meske nanti akan share untuk ayat hafalan. Jangan lupa adik-adik bisa mengisi, membaca kembali untuk cari tahu yuk, dan juga ada Devo 6 yang akan bisa diisi dan dikerjakan selama 1 minggu ke depan. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Kami mau belajar seperti Raja Salomo yang Tuhan beri hikmat untuk menimbang setiap perkara dalam hidupnya. Meskipun anak-anak kelas 5 dan kelas 6 ini masih kecil Tuhan, tapi hamba percaya hikmat-Mu terus mengalir buat setiap mereka. Roh Kudus-Mu terus tetap tinggal dalam hati mereka.
Tuhan buat perbedaan. Anak-anak Tuhan yang bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, Tuhan akan buat perbedaan buat mereka. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Hamba berdoa buat setiap mereka yang akan menghadapi ulangan, anak kelas 6 khususnya Tuhan. Engkau memberkati juga anak kelas 5 dalam sekolah mereka, Tuhan berkati dalam kesehatan mereka Tuhan di masa pandemi ini, Tuhan berkati kemampuan mereka mengikuti pelajaran online, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik buat hidup kami. Kami berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang lain, Kak Miske, Kak Maria, Tuhan memberkati kesehatan kekuatan mereka, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.